Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini. Dan apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas topik mengenai stres. Mungkin dari teman-teman sekalian sudah memahami atau sudah mendengar atau bahkan mengalami kata atau kejadian stres tersebut. Maka dari itu, untuk mengulasnya lebih dalam, mari kita simak video berikut. Pada video pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang stres. Nah, menurut kalian, stres itu apa sih? Oke, jika tidak tahu, stres merupakan perasaan tertekan, cemas, dan tegang. Dalam bahasa sehari-harinya, stres dikenal sebagai stimulus atau respon yang menuntut individu untuk melakukan penyesuaian. Menurut Lazarus dan Folkman, stres adalah keadaan internal yang dapat diakibatkan oleh tuntutan fisik, baik dari tubuh atau kondisi lingkungan maupun sosialnya, yang dinilai berpotensial untuk membahayakan manusia itu sendiri, yang membuat kita menjadi tidak terkendali atau melebihi kemampuan individu untuk mengatasinya. Jadi, dapat diambil kesimpulan adalah stres didefinisikan sebagai ketidakmampuan mengatasi ancaman yang dihadapi oleh mental, fisik, emosional, dan spiritual manusia, yang pada suatu saat dapat mempengaruhi keadaan fisik manusia tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang apa sih yang bisa menyebabkan stres. Nah, jadi saat seseorang menghadapi kondisi yang memicu timbulnya stres, tubuh akan bereaksi secara alami, yaitu dengan melepas hormon yang dinamakan kortisol dan adrenalin. Reaksi ini sebenarnya baik untuk membantu seseorang menghadapi situasi yang berbahaya atau mengancam, sehingga bisa keluar dari situasi tersebut. Jadi, ada berbagai situasi atau peristiwa yang dapat memicu terjadinya stres. Antara lain, yang pertama, berada di bawah banyak tekanan. Jadi, jika suatu individu atau manusia mengalami tekanan yang sangat banyak, maka dapat memicu tumbuhnya stres. Lalu yang kedua, ada yang perubahan yang besar. Perubahan yang besar di sini maksudnya itu seperti ketika kita mengalami perubahan dalam hidup, baik positif ataupun negatif, karena orang itu mungkin tidak terbiasa dengan perubahan tersebut, maka dapat memicu timbulnya stres juga. Lalu yang ketiga, ada rasa khawatir terhadap sesuatu. Di sini, jika seorang individu memiliki rasa khawatir yang sangat besar, maka stres juga akan timbul. Lalu yang keempat, tidak memiliki banyak atau kendali dari suatu situasi. Di sini, jika manusia atau individu tersebut tidak bisa berkendali atas apa yang dia rasa, maka stres pun akan muncul. Lalu yang kelima, tanggung jawab yang dianggap sangat berat. Nah, ketika manusia atau individu memiliki tanggung Jenis-jenis stres. Menurut Priyoto tahun 2014, gejala stres dibagi menjadi 3, yaitu, mari kita lihat bersama apa saja jenis-jenis dari stres. Stres ringan. Stres ringan adalah stresor yang dihadapi setiap orang secara teratur, seperti banyak tidur, kemacetan lalu lintas, kritikan dari atasan, dan lain sebagainya. Situasi stres ringan berlangsung selama beberapa menit atau jam saja. Ciri-ciri stres yaitu semangat meningkat, penglihatan tajam, energi meningkat namun cadangan energinya menurun. Kemudian menyelesaikan pelajaran meningkat, sering merasa letih tanpa sebab, terkadang terdapat gangguan sistem seperti pencernaan, otak, perasaan tidak santai.
Stres ringan berguna karena dapat memacu seseorang untuk berpikir dan berusaha lebih tangguh menghadapi tantangan hidup. Stres sedang. Stres sedang berlangsung lebih lama daripada stres ringan. Penyebab stres sedang yaitu situasi yang tidak terselesaikan dengan rekan, anak yang sakit, atau ketidakhadiran yang lama dari anggota keluarga. Ciri-ciri stres sedang yaitu sakit perut, mules, otot-otot terasa tegang, perasaan tegang, gangguan tidur, dan badan terasa ringan. Stres berat. Stres berat adalah situasi yang lama dirasakan oleh seseorang yang dapat berlangsung beberapa minggu sampai beberapa bulan. Seperti perselisihan perkawinan secara terus-menerus, kesulitan finansial yang berlangsung lama karena tidak ada perbaikan, berpisah dengan keluarga, berpindah tempat tinggal, mempunyai penyakit kronis, dan termasuk perubahan fisik, psikologis, sosial pada usia lanjut. Ciri-ciri stres berat yaitu sulit beraktivitas, gangguan hubungan sosial, sulit tidur, negativistik, penurunan konsentrasi, takut tidak jelas, keletihan meningkat, tidak mampu melakukan pekerjaan sederhana, gangguan sistem meningkat, perasaan takut pun meningkat. Hello Healthy Squad, stres adalah reaksi tubuh yang terjadi pada kondisi tertentu. Stres biasanya muncul saat seseorang menghadapi ancaman, tekanan, atau sesuatu yang baru. Stres sebenarnya adalah hal yang wajar dialami setiap orang. Stres juga bisa diatasi dengan de-stress atau melakukan kegiatan yang dapat melepaskan stres seperti melakukan hobi yang disukai, seperti main game, traveling, menyanyi, dan lain-lain. Kamu sendiri tahu tidak? Seberapa stres sih kamu sebenarnya? Yuk simak ulasan lengkapnya bersama Squad Health ya. Meski stres bisa menimbulkan banyak masalah fisik dan mental, masih ada banyak orang yang mengabaikan tanda-tanda jika sebenarnya dirinya sedang mengalami stres. Padahal sinyal-sinyal bahwa mereka sedang mengalami stres sudah banyak muncul secara bergantian. Orang yang mengalami stres berat atau mereka yang sudah masuk ke dalam fase stres akan mulai mengalami gangguan pada nafsu makannya. Kebanyakan dari mereka akan mengalami overeating atau makan secara berlebihan, atau justru sebaliknya, makan dengan porsi yang sedikit atau under eating. Saat sedang mengalami stres, orang juga akan lebih senang makan makanan yang manis dan juga lebih berminyak dibanding biasanya. Makanan manis, gurih, dan berminyak biasanya digolongkan sebagai comfort food atau makanan yang bisa memberikan rasa nyaman sesaat setelah kita memakannya. Sayangnya, ada beberapa orang yang sedang mengalami stres, mereka bisa makan makanan manis dan berminyak terus-menerus sehingga bisa berakibat kegemukan dan juga obesitas. Meski sakit adalah hal yang biasa menyerang tubuh manusia, dalam kondisi stres tinggi, sistem kekebalan tubuh Anda akan berkurang sebanyak 30%. Hal ini memungkinkan kamu jadi mudah sakit dan terkena beberapa penyakit seperti flu, sakit kepala, demam, dan masalah pencernaan. Kamu yang sedang stres pasti tidak mengira jika diare, rasa tidak nyaman saat makan dan nyeri di perut, asam lambung, bahkan konstipasi yang kamu rasakan bukanlah berasal dari makanan yang kamu makan. Ini bisa jadi pertanda jika kamu sedang stres. Apakah kamu pernah merasa bahwa sering lupa menaruh sesuatu padahal baru saja kamu pegang? Kamu mungkin tidak sadar bahwa lupa yang sering kamu rasakan adalah akibat dari stres yang kamu abaikan. Stres juga bisa menyebabkan kamu menjadi lebih sulit mengingat sesuatu. Memorimu seakan tidak bisa bekerja dengan baik. Bahkan di beberapa kasus, stres bisa membuat seseorang menjadi kesulitan berkonsentrasi melakukan beberapa hal loh. Stres bisa menyebabkan seseorang jadi punya gangguan tidur seperti insomnia. Hal ini akan berdampak pada siklus tidurmu. Kamu akan tidur larut malam dan menghabiskan waktu tidur seharian. Adapun orang yang stres berlebihan justru sebaliknya akan lebih sering tidur jauh lebih banyak dari biasanya. Mereka merasa dengan tidur, stres dan tekanan yang dialami akan sedikit berkurang.
Padahal, tidur berlebihan ini bisa menimbulkan masalah baru karena bisa berujung pada turunnya kadar gula dalam darah yang akan berujung pada rasa malas dan tidak bertenaga. Akibatnya, tubuh akan jadi terasa semakin berat untuk diajak bangun dari tempat tidur. Kamu yang sedang stres tapi tidak merasa stres, mungkin akan mengalami banyak pengalaman kesal, mudah tersinggung, sedih berlebihan, hingga gelisah. Stres juga bisa berpengaruh pada otot tubuh yang mendadak bisa terasa sakit tanpa sebab yang jelas. Meski tidak semua stres bisa berujung pada depresi, tapi stres yang berlebihan bisa menjadi pemicu terjadinya depresi atau stress dysregulates bodily functions and moods. Meski terlihat sepele dan biasa saja, namun siapa sangka bahwa produksi keringat berlebihan bisa menjadi tanda bahwa tubuh dan pikiranmu sedang mengalami stres yang cukup berat. Rasa cemas atau anxiety yang disebabkan oleh stres dapat berdampak pada tubuh yang akan membuat tubuh jadi bisa muncul keringat dingin secara mendadak dan juga terus-menerus. Selain makanan, beberapa orang bisa mengalami craving atau ingin melampiaskan rasa stresnya dengan hal lain, yaitu bisa dengan nikotin atau rokok atau dengan alkohol. Mereka bisa menemukan rasa healing di beberapa hal seperti rokok dan alkohol, meski sadar bahwa efek buruk yang dihasilkan akan berbahaya bagi tubuh. Stres bisa mempengaruhi berbagai fungsi tubuh, termasuk menimbulkan sesak napas sekalipun kamu tidak punya gangguan pernapasan. Saat dihadapkan pada situasi yang memicu stres, otak Anda berada pada posisi fight or flight, melawan atau lari. Hipotalamus pada otak, bagian yang merangsang produksi hormon, kemudian mengirimkan sinyal menuju kelenjar adrenal untuk melepaskan hormon kortisol dan adrenalin. Kedua hormon tersebut meningkatkan berbagai fungsi tubuh, termasuk denyut jantung guna menambah aliran darah menuju organ-organ penting. Laju napas kamu juga akan meningkat drastis untuk mencukupi kebutuhan oksigen seluruh tubuh dengan cepat. Mekanisme ini sebenarnya berguna untuk mempersiapkan tubuh dalam menghadapi bahaya. Namun, pada saat yang sama, hormon stres dapat mempersempit otot-otot saluran pernapasan dan pembuluh darah. Pernapasan juga menjadi tidak efektif karena tanpa sadar kamu menarik napas dengan pendek dan cepat. Seluruh perubahan ini akhirnya membuat kamu sesak napas saat mengalami stres dan kesulitan bernafas dengan perlahan dan panjang secara normal. Stres yang sudah mulai berpengaruh pada mental akan membuat seseorang mencari solusi instan dari masalah dan tekanan yang sedang dialami. Itulah mengapa beberapa orang yang stres sering memikirkan kematian dan bahkan mulai melakukan self-injury. Self-injury atau perilaku menyakiti dan melukai diri sendiri yang dilakukan secara sengaja adalah salah satu bentuk dari gangguan perilaku yang terkait dengan sejumlah penyakit kejiwaan termasuk stres. Stres bukanlah hal yang kecil dan remeh. Kamu harus mulai paham dan waspada pada banyak sinyal yang tubuhmu kirimkan. Stres bisa mempengaruhi banyak hal dari dirimu, termasuk tingkah laku, kesehatan, dan juga mood kamu. Mulailah lebih peduli pada dirimu dan destres dengan lebih banyak melakukan hal yang mampu membuatmu sejenak istirahat dan lari dari stres yang sedang kamu alami. Itulah beberapa tanda yang bisa menunjukkan seberapa stres kamu selama ini. Jika kamu menemukan dirimu mulai melakukan self-injury, jangan ragu untuk menemui ahli untuk berkonsultasi tentang masalah kamu ya Healthy Squad, agar kamu bisa segera mendapatkan penanganan. Oke, selanjutnya ada faktor-faktor penyebab stres. Pernah gak sih kalian berpikir, kenapa ya aku bisa stres? Kenapa ya stres ini datang kepada aku? Apa sih penyebab stres? Jika kalian pernah berpikir seperti itu, mari kita lihat video faktor-faktor penyebab stres. Nah, menurut Wahyono dan Senot Imam pada tahun 2010, mereka menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan stres. Mereka menyatakan bahwa ada 3 nih faktor penyebab stres, yaitu ada faktor lingkungan, faktor organisasi, dan juga faktor individu itu sendiri.
faktor lingkungan, yaitu ketidakpastian lingkungan mempengaruhi perancangan struktur organisasi. Ketidakpastian juga mempengaruhi tingkat stres di kalangan para karyawan dalam sebuah organisasi. Bentuk-bentuk ketidakpastian lingkungan ini antara lain ketidakpastian ekonomi berpengaruh terhadap seberapa besar pendapatan yang diterima oleh karyawan maupun reward yang diterima karyawan. Ketidakpastian politik berpengaruh terhadap keadaan dan kelancaran organisasi yang dijalankan. Ketidakpastian teknologi berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi dalam penggunaan teknologinya. Dan ketidakpastian keamanan berpengaruh terhadap posisi dan peran organisasinya. Yang kedua ada faktor organisasi. Beberapa faktor organisasi yang menjadi potensi sumber stres yaitu yang pertama ada tuntutan tugas dalam hal desain pekerjaan individu, kondisi kerja, dan tata letak kerja fisik. Yang kedua ada tuntutan peran yang berhubungan dengan tekanan yang diberikan pada seseorang sebagai fungsi dari peran tertentu yang dimainkan dalam sebuah organisasi, termasuk beban kerja yang diterima seorang individu. Yang ketiga, ada tuntutan antar pribadi. Tuntutan antar pribadi ini merupakan tekanan yang diciptakan oleh karyawan lain seperti kurangnya dukungan sosial dan buruknya hubungan antar pribadi para karyawan. Yang keempat, struktur organisasi yang menentukan tingkat diferensiasi dalam organisasi, tingkat aturan dan peraturan, dan di mana keputusan itu diambil. Aturan yang berlebihan dan kurangnya partisipasi individu dalam pengambilan keputusan merupakan potensi sumber dari stres tersebut. Dan yang kelima, kepemimpinan organisasi yang terkait dengan gaya kepemimpinan atau manajerial atau eksekutif senior organisasi. Gaya kepemimpinan tertentu dapat menciptakan budaya yang menjadi sumber stres tersebut. Nah, yang ketiga, faktor individu. Faktor individu ini menyangkut dengan faktor-faktor dalam kehidupan pribadi individu, seperti persoalan keluarga, masalah ekonomi pribadi, dan karakteristik kepribadian bawaan. Menurut Robbins pada tahun 2006, setiap individu memiliki tingkat stres yang berbeda, meskipun diasumsikan berada dalam faktor-faktor pendorong stres yang sama. Perbedaan individu dapat menentukan tingkat stres yang ada. Secara teoritis, faktor perbedaan individu ini dapat dimasukkan sebagai variabel intervening. Ada 5 nih yang dapat menjadi variabel atau indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kemampuan individu dalam menghadapi stres, yaitu ada pengalaman kerja, yang merupakan pengalaman seorang individu dalam suatu pekerjaan dan pendidikan yang ditekuni. Lalu ada dukungan sosial, yaitu dukungan atau dorongan diri dari dalam diri sendiri maupun orang lain untuk menghadapi masalah-masalah yang dialaminya, termasuk bagaimana motivasi dari dalam diri individu maupun dari luar individu itu. Ruang kendali merupakan cara bagi seseorang individu mengendalikan diri untuk menghadapi masalah yang ada. Keefektifan dan tingkat kepribadian orang dalam menyingkapi permusuhan dan kemarahan.
Nah, selanjutnya ada dampak stres. Kalau misalnya kalian merasa stres, apa sih dampak yang terjadi pada diri kalian? Apa kalian pernah merasakan pusing, atau mual, atau bahkan kalau misalnya kita stres, kita jadi malas untuk beraktivitas seperti biasanya. Betul bukan? Oke, kali ini aku akan bahas tuntas mengenai dampak stres yang terjadi pada diri kita. Stres pada dosis yang kecil dapat berdampak positif bagi individu. Hal ini dapat memotivasi dan memberikan semangat untuk menghadapi tantangan. Sedangkan pada stres yang level tinggi, apa yang terjadi pada kita? Nah, stres pada level tinggi dapat menyebabkan depresi, penyakit kardiovaskuler, penurunan respon imun, bahkan dapat terjadi juga kanker. Menurut Priyono, pada tahun 2014, dampak stres dibedakan dalam 3 kategori, yaitu dampak fisiologik, dampak psikologik, dan dampak perilaku. Dampak fisiologik ini gangguan pada organ tubuh hiperaktif dalam salah satu sistem tertentu. Artinya, dampak fisiologik ini terjadi pada tubuh kita. Seperti apa sih contohnya? Nah, contohnya yang pertama ada muscle myopathy. Artinya, otot yang ada di tubuh kita ini dapat mengencang atau bahkan melemah. Lalu yang kedua, tekanan darah kita akan naik. Tekanan darah kita jika naik akan dapat menyebabkan kerusakan jantung dan juga arteri. Lalu yang ketiga ada sistem pencernaan. Nah, seperti yang aku bilang, jika kita merasakan stres, pasti kita akan merasakan mual seperti asam lambung kita naik. Nah, hal ini yang dapat menyebabkan mah kita menjadi kambuh. Bahkan pada sistem pencernaan tidak hanya mah saja. Jika kita stres, kita juga akan bisa mengalami diare. Lalu dampak fisiologik ini juga dapat menyebabkan adanya gangguan pada sistem reproduksi. Biasanya, para wanita jika sedang mengalami stres akan mengalami gangguan pada siklus menstruasinya, entah akan telat atau bahkan lebih cepat. Gangguan sistem reproduksi ini seperti yang tadi aku bilang, ada tertahannya menstruasi, lalu kegagalan ovulasi pada wanita, impoten pada pria, dan kurang produksi semen pada pria. Lalu juga dapat menghilangkan gairah seksual. Lalu gangguan lainnya juga bisa terjadi seperti pening, tegang otot, atau rasa bosan. Nah, selanjutnya ada dampak psikologik. Setelah kita menyimak penjelasan dari dampak, pengaruh, atau bahkan gejala yang ditimbulkan dari stres, maka dari itu ada beberapa cara untuk mengatasi stres tersebut. Apakah cara tersebut? Mari kita simak video selanjutnya. Apa aja nih yang bisa kita lakuin buat ngatasin emotional burnout ini? Pertama-tama, lo bisa identifikasi dulu apa yang menjadi penyebabnya. Tanya ke diri sendiri, lo lagi ada masalah apa aja sih akhir-akhir ini? Apa sih hal yang selalu bikin lo stres sampai stresnya tuh menumpuk gitu?
Apa sih masalah yang bikin lo ngerasa nggak berdaya untuk nyelesainnya? Pas lo udah tahu penyebabnya, lo bisa coba rehat sejenak. Misalnya, yang membuat lo burnout adalah pekerjaan lo yang selalu menumpuk. Maka lo bisa coba untuk selesain dulu aja dengan cepat kerjaan lo sampai beres semua. Atau lo juga bisa ngurangin intensitas pekerjaan lo dengan ngedelegasiin tugasnya ke orang lain. Santuy aja dulu, rehat dulu, karena rehat juga bisa ngebantu lo buat fokus lagi sama arah dan tujuan lo. Kadang kita stres itu karena kita terlalu sibuk sama rutinitas, sampai akhirnya lupa tujuan awal. Atau karena emang terlalu capek dan banyak aja gitu kerjanya. Nah, sebenarnya nggak apa-apa banget buat lo untuk ngambil waktu untuk recharge, ngambil waktu rehat gitu. Selama lo punya alasan kuat, selama lo gak nyusahin orang lain, dan lo tetap rehat dengan planning yang oke. Rehat itu bisa jadi solusi yang paling awal. Dan ketika lo rehat, lo bisa evaluasi nih, keputusan-keputusan hidup lo selama ini tuh kayak gimana sih? Sebenarnya kedepannya tuh lo mau kayak gimana sih? Dan lain sebagainya. Biasanya pas rehat tuh waktu kita buat mikir jadi lebih banyak. Dan jadinya akan lebih banyak juga insight yang kita dapat dari diri kita sendiri. Kedua, sambil rehat, lo juga bisa nyoba nih ngebiasain gaya hidup sehat dan positif. Selalu ingatlah bahwa faktor yang bikin lo burnout bukan cuma psikologis, tapi juga fisik. Jangan lupa buat makan makanan yang bergizi, coba olahraga yang rutin, tidur juga yang cukup. Usahain jangan sampai lupa merawat dan menjaga diri. Karena kalau lo lagi istirahat, rehat nih, tapi tidur lo cuma 1 jam sehari, itu juga pas bangun malah jadi makin pusing gitu, dan stres lagi. Hal-hal fisik kayak gini perlu diperhatiin juga untuk lo, supaya lo bisa punya motivasi untuk ngelakuin hal-hal yang lo pengen lagi. Kalau lo punya kebiasaan buruk yang ngeganggu usaha gaya hidup sehat lo, kayak ngerokok, minum alkohol, dan sebagainya, coba perlahan-lahan aja buat ngilangin kebiasaan itu, sambil ngebentuk kebiasaan baru yang positif. Banyak orang di dunia ini yang tak bisa menyelesaikan persoalannya lantaran tak berani mengutarakan isi hatinya atau curhat. Hal itu terjadi karena mereka tak memiliki teman curhat yang dapat dipercaya. Merasa malu bercerita dengan teman, juga tak berani berterus terang kepada keluarga karena khawatir masalahnya disepelekan. Salah satu peneliti mengatakan bahwa curhat memiliki manfaat yang sangat besar untuk kehidupan seorang. Lewat curhat, seorang akan merasa lega karena masalahnya teratasi, juga dapat menghadapi stres. Seperti itu. Bicara atau curhat itu punya dampak yang baik untuk seorang. Curhat dapat mengurangi stres dan mengatasi persoalan yang dialami. Sebab manusia harus saling berinteraksi dan berbicara dengan seseorang agar tidak menjadi depresi. Jadi salah satu fungsi untuk bercerita adalah mencoba untuk meluapkan atau menuangkan segala keluh kesah atau tekanan yang dialami oleh orang tersebut, sehingga ia akan beraktivitas secara lega dengan beban yang telah ditumpahkannya tersebut. Olahraga sesungguhnya merupakan bentuk stres fisik bagi tubuh. Sederhananya, dengan kita membiasakan melakukan olahraga, tubuh belajar beradaptasi dan terbiasa dengan menghadapi stres fisik dengan baik. Dengan adaptasi tersebut, maka tubuh Anda dapat dengan mudah beradaptasi dan bertahan menghadapi tekanan lainnya. Penelitian menunjukkan bahwa olahraga seperti aerobik yang dilakukan rutin berhubungan dengan penurunan aktivitas saraf simpatik dan hipotalamik pituitary adrenal. Aktivitas saraf simpatik adalah sistem tubuh yang bertanggung jawab untuk merespon stres dan menimbulkan perubahan fungsi tubuh akibat stres tersebut. Melakukan olahraga rutin juga sama dengan melatih tubuh untuk merespon stres lebih baik, termasuk merespon dalam hal perubahan fungsi dan fisiologis tubuh, seperti detak jantung menjadi lebih cepat, otot menegang, dan tekanan darah meningkat. Maka olahraga dapat menurunkan dan membuat perubahan tersebut menjadi normal kembali. Telah disebutkan sebelumnya bahwa stres berdampak buruk bagi fungsi tubuh. Stres dapat menimbulkan perubahan fisiologis pada tubuh seperti detak jantung lebih cepat, insomnia, peningkatan atau penurunan nafsu makan, dan sebagainya. Dengan melakukan olahraga secara rutin, maka fungsi tubuh yang berubah akibat stres juga dapat diatasi. Selain dengan berolahraga,
Pola makan yang cukup dengan asupan nutrisi yang baik juga akan berfungsi atau akan menambahkan cara kita untuk mengatasi stres tersebut. Dan cara yang paling ampuh dan paling penting dan sangat bermanfaat bagi kita semua adalah tentunya dengan cara